ke pendiri organisasi baru. Dan kemungkinan 5 tahun lagi jadi partai baru. Nama organisasinya GARBI, Gerakan Arah Baru Indonesia. Saya bilang asal tidak kepleset jadi Garbik. Baik. Anda ngomong, sebentar dong. Baik Bang Garni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tema ini adalah tema yang paling penting dari seluruh debat yang akan ada nanti. Karena inilah fondasi bagi lahirnya negara. Dan sebagaimana kesadaran di dalam konstitusi kita bahwa negara yang kita bentuk adalah negara hukum. Ya. Jadi setelah prinsip kedaulatan rakyat, kita menganut prinsip negara hukum. Ya. Di atasnya kedaulatan rakyat ada konsepsi negara kesatuan. Negara kesatuan yang berbentuk republik. Maka sebetulnya tema ini saya kira adalah ibu dari semua tema dan yang bisa menjelaskan skala dari atau skala pengertian dari seorang kandidat. Yang bisa menjelaskan kepada kita semuanya kira-kira ini orang sebenarnya lulus atau tidak lulus dia sebagai calon presiden dalam skala pekerjaan yang begitu besar. Sebab 3 tema yang akan datang atau 4 tema yang akan datang itu berpotensi menyeret para kandidat ini dalam perdebatan teknis. Nah, makanya tadi saya menikmati penjelasan Saudara Azhar karena termasuk itu kekhawatiran kita, teman-teman yang belajar hukum juga tentu punya kekhawatiran ini bahwa khawatir dalam debat awal ini justru kandidat terseret kepada solusi-solusi dan penjelasan-penjelasan teknis. Padahal sebenarnya harusnya ada debat filosofis dalam negara itu. Ya. Apalagi di antara 2 orang yang kepadanya akan kita berikan tanggung jawab besar ya tentang sebuah negara besar yang punya rakyat yang besar, persoalannya besar ya. Maka seharusnya kepadanya kita titipkan sebuah perdebatan tentang tema besar. Tema yang akan mengangkut semua tema lain. Sebab kita sering diberikan ilustrasi oleh guru-guru kita, itu kalau di dalam pikiran orang itu isinya itu pikiran-pikiran kecil, maka biasanya pikiran besar tidak bisa masuk. Itu sama dengan sebuah bejana, kalau dari awal bejana itu kita isi pasir atau kita isi air, maka kerikil tidak bisa masuk, batu kecil tidak bisa masuk, apalagi batu besar. Tapi kalau kita mulai mengisi batu besar di dalamnya, maka batu kecil bisa masuk, kerikil bisa masuk, pasir bisa masuk, bahkan air bisa masuk. Ya. Sebelum air masuk, udara pun bisa masuk. Ya. Setelah air masuk pun udara masih ada, keluar gelembung-gelembung. Nah, kritik kita kepada KPU selama ini Bang Karni kira-kira itu. Kenapa menyeret kandidat kita ini kepada terlalu banyak isu teknis. Dan saya khawatir juga bahwa isu negara karena ditulisnya itu hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Filsafat tentang negara hukumnya itu tidak akan menonjol. Saya tidak tahu bocorannya karena ini kan harusnya mereka sudah terima bocoran, mungkin Bung Daniel sudah terima bocoran ya. Nanti kalau ajuan kisi-kisinya itu akhirnya teknis, itu yang disebut oleh
Bung Azhar tadi, nanti adu ngotot, saya akan begini, saya akan tingkatkan ini, ya kan? Saya akan tambah ini, ya begitu aja terus. Langsung kepada janji-janji. Padahal ini memerlukan pikiran besar, ini memerlukan filsafat. Ini memerlukan pengertian yang mendasar tentang berbagai konsepsi apa yang tinggi. Seperti Bang Karni tadi mengutip Aristoteles tentang manusia itu bisa menjadi mulia, tetapi tanpa hukum dan keadilan manusia bisa menjadi yang paling jahat. Itu saya kira juga diaminkan oleh agama-agama. Nah, jadi saya kira Bang Karni, ini pesan penting kita kepada penyelenggara debat ini gitu, supaya debat besok itu agak asik buat kita mendengar sebuah pengertian filosofis tentang konsep negara, konsep hukum, filsafat hukum dan sebagainya. Apalagi kalau bisa nyerempet soal hal-hal yang kontroversial, misalnya karena banyak orang berdebat tentang syariah misalnya. Itu bisa nggak masuk ke situ, ya kan? Karena syariah itu kan juga artinya hukum. Jadi itu yang pertama, ya, karenanya saya sebenarnya berterima kasih kepada YLC ini, Bang Karni, ya, karena kita nanti di dalam konsepsi pembentukan negara hukum, itu jasa YLC ini saya kira lebih besar dari jasanya negara itu, ya. Jangan terlalu dong. Ya. Negara itu lebih luas. Karena negara kadang-kadang berhenti memberikan pengertian tentang hukum. Ya, negara terjebak kepada mengeluh, ya. Negara terjebak keluar dari narasi, muncul menjadi provokasi, ya. Negara memproduksi keputusasaan yang bertubi-tubi, ya, sehingga optimisme kita bahwa kita bisa menciptakan negara hukum yang menjadi fondasi bagi kemajuan Republik kita itu kemudian menjadi hilang. Jadi tidak berlebihan saya kira kalau saya memprovokasi negara untuk lebih banyak berbicara, mengedukasi masyarakat. Nah, jadi ini bocoran kita kepada warga negara, kepada para calon presiden kita ini. Yang kedua saya kira Bang Karni, apalagi ada satu soal yang penting sekali adalah konsepsi negara 20 tahun yang lalu dan konsepsi negara hari ini. Konsepsi negara hukum dalam era otoritarianisme dan negara hukum dalam era demokrasi. Itu juga kan kita ingin dengar apakah kandidat kita ini mengerti bahwa kita ini sekarang sebenarnya ganti negara. Karena by constitution 88% dari 199 ketentuan, ya, dalam undang-undang dasar kita pasca 4 kali amandemen ketentuannya itu berubah secara mendasar. Negara membuat pilihan, ya, dahulunya negara lebih hebat atau dianggap lebih penting, ya, karena ini adalah prinsip totalitarianisme daripada rakyat. Sekarang rakyat dianggap lebih penting. Karena itulah di antara isi yang paling banyak dalam amandemen konstitusi kita adalah penjelasan atau pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia, human right. Itu yang paling penting. Seolah-olah negara berpendirian bahwa rakyat lebih penting daripada negara. Hak asasi manusia itu lebih penting daripada negara. Negara harus melindungi negara yang akan lahir seperti, lagi-lagi saya mengutip pembicara pertama tadi, saya kira sangat komplit observasinya dan kritiknya. Negara ini harus menjadi negara pejuang HAM. Presiden terpilih harus merupakan presiden pejuang HAM. Dan prinsip-prinsip kemanusiaan itu awal sekali diletakkan oleh para pendiri bangsa kita. Yang universal. Nah, apakah shift ini dari totalitarianisme kepada demokrasi ini dimengerti dan bagaimana implementasinya dalam hukum? Gitu. Sehingga negara hukum itu tidak kepleset di tengah jalan, diselewengkan di tengah jalan. Kita tidak akan khawatir bahwa suatu hari akan ada presiden yang menyeleweng dengan kekerasan karena pilar-pilar dari negara demokrasi kita itu ada.
Termasuk sekarang karena ada kebebasan sipil, ada media, ada teknologi baru yang tidak pernah dikenal oleh negara, dan negara hari-hari ini memang lagi kelimpungan menghadapinya, sosial media, sehingga di mana-mana negara itu seperti hanya melawan sosial media saja, jadi abai melayani rakyatnya. Ini di antara persoalan-persoalan baru yang kalau tidak duduk dari awal pikirannya, maka ini akan menyebabkan lagi-lagi kita akan disodorkan kepada janji-janji teknis. Yang mohon maaf saja sudah banyak janji yang lalu ya. Saya sama dengan Bung Rahlan ya. Sulit kita mengeritik Pak Prabowo karena Prabowo belum berkuasa. Ya. Kalau kata Pak Rocky kan yang disambut oleh orang-orang itu katanya belum berprestasi, ya belum, karena belum berkuasa ya belum berprestasi. Belum berkuasa. Tetapi kita bisa mengkritik apa yang terjadi 5 tahun ini sebagai satu parade ketidakpastian yang luar biasa. Gitu. Saya mohon maaf, ini kritik biasa saja sebagai wakil rakyat begitu ya. Saya termasuk yang keras menentang langkah-langkah awal Pak Jokowi yang saya duga akan menjadi landasan dan dasar bagi ketidakpastian hukum selanjutnya, dan itu terbukti. Kebetulan yang saya kritik yang pertama itu adalah Pak Jokowi berkonsultasi kepada KPK sebagai penegak hukum ya dalam menilai para menteri dari partai politik. Itu saya tentang tuh, saya kira ada jejak digital saya di situ. Karena nggak boleh begitu caranya. Kalau Anda mau melakukan konsultasi, ada badan intelijen. Dan dilakukan secara tertutup. Jangan Anda coret nama orang merah, putih, atau merah, kuning, hijau di depan umum dan kemudian bocor. Karena nama si itu sudah beredar tapi kok tidak jadi dilantik, itu karena dicoret oleh KPK. Sejak itu saya lihat KPK mulai akan kena masalah. Pasti dia akan rusak habis itu. Dan betul lah ya. Selanjutnya adalah KPK melibatkan diri di dalam seleksi pejabat negara secara terbuka. Yang paling tragis adalah kasus Budi Gunawan. Ya, saya ulang-ulang ini biar orang sadar ini, karena ini diantara awal dari masalah penegakan hukum di Republik ini. Ya, termasuk terakhir kalau penegakan hukum kita itu berbau operasi intelijen, itu diantara dasarnya di sini. Ya, bagaimana bisa KPK menyerang 3 institusi lain yang mengeluarkan satu nama lalu telah mendapatkan approval, dikeluarkan oleh presiden, ya, ditentang secara terbuka, lalu di fit and proper test oleh DPR, ya, dan diloloskan oleh DPR. Menjelang fit and proper test itu tiba-tiba dia diumumkan sebagai tersangka. Saya ingat betul itu drama lakon menunjukkan bahwa ini ada aliran dananya, ini beginilah. Saya ada komunikasi dengan pimpinan KPK, saya marah dan saya tegur keras. Ya, yang Anda lakukan ini berbahaya, tidak saja bagi diri Anda, tapi bagi institusi Anda. Dan alhamdulillah itu kejadian. Saya tidak salah, ya. Saya telah tunjukkan itu, gitu. Dan kemudian, oke, di-delay, yang bersangkutan setelah selesai di eksekutif oleh presiden, lalu di-approval oleh legislatif, oleh Komisi 3, bahkan disahkan di paripurna, yang bersangkutan datang ke DPR, dihajar oleh KPK, yang bersangkutan bawa kasus ini ke ranah judikatif. Nah begitu sampai di judikatif, yang bersangkutan menang. Jadi ada 3 lembaga, eksekutif, legislatif, dan judikatif, memenangkan seseorang, tapi negara mengalahkannya, politik mengalahkannya. Saya tidak tahu itu atas nama apa. Tapi yang jelas reputasi dari 3 tiang dan pilar cabang kekuasaan kita ini sejak itu hancur. Eksekutif mulai dipersoalkan, legislatif juga demikian, dan juga tentu judikatif juga demikian. Tapi begitu yang bersangkutan kemudian diusulkan kembali menjadi kepala badan intelijen, semua diam. Karena di tengahnya banyak perkara.
Akhirnya di antara lembaga negara saling serang. Sampai hari ini lembaga negara masih saling serang. Bagaimana Anda mengatakan ada kepastian hukum ketika lembaga negara masih saling serang? Tidak ada kesamaan pikiran tentang hukum. Tidak ada kesamaan pikiran tentang keadilan, tentang negara hukum. Sehingga kita semua saling makan, saling intai, dan saling menjatuhkan. Dan inilah sebabnya kekacauan nasional kita. Karena akhirnya kita semua tidak mengerti mesti berpegang kemana. Hukum kemudian menjadi hukum di ruang publik. Hukum kemudian menjadi hukum di pinggir jalan. Ada pelanggaran HAM, ya, ada orang yang dianiaya, ada orang yang disiram dengan air keras, dan seterusnya lah. Ada banyak kejadian. Jadi itu kritik saya dari dulu. Nah, makanya tadi saya ingin tarik kembali orang-orang ini kepada perdebatan negara hukum. Gambar besarnya dulu dong dibuat. Ada nggak yang ngerti tentang gambar besar ini? Dan kita ingin memberi bocoran pada malam ini tentang bagaimana tadi, ya, seperti Pak Maman mengatakan, hukum sebagai sistem. Karena tanpa sistem, keaktifan manusia, kebebasan manusia, dan nilai-nilai dasar yang dimilikinya itu menjadi sesuatu yang tidak positif, menjadi sesuatu yang negatif. Menjadi sesuatu yang terkendala, terbungkam, dan tidak menghasilkan nilai-nilai dalam peradaban yang modern. Nah, maka saya pernah mengusulkan itu, ya, misalnya kalau kita masuk ke isu teknis korupsi, kan sederhana hukum ini. Saya sering mengatakan sistem itu ada 3, ya. Jadi ini seperti kuliah nih Bang Karni, biar calon juga nonton malam ini, mungkin mudah-mudahan mulai membaca gitu. Pertama itu teks. Berkali-kali ini tadi ada hubungannya sebenarnya dengan kritik Bung Haris tadi tentang teks itu. Sebenarnya saya ada jawaban panjang soal teks ini, soal DPR ya. Soal siapa yang bertanggung jawab terhadap kepastian teks. Dan saya kira di LC sudah berkali-kali saya katakan itu. Harus ada komitmen kita untuk menjaga teks, ya. Kualitas undang-undang, falsafah yang hadir di dalam sebuah undang-undang. Sehingga undang-undang itu menjadi naskah yang paling cerdas yang ada di negara kita ini. Saya sering mengatakan juga, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, Dia itu mengatur alam semesta, miliaran galaksi, ya kan, planet dan sebagainya itu, tapi Dia bikin teks sebagai cintanya kepada manusia. Ah, ini nggak ada yang komit dengan teks ini, ya. Dan seharusnya ini kita bahas secara spesifik, secara khusus. Saya keliling ke banyak negara dan berkomunikasi dengan anggota-anggota badan legislasi dan legal council di banyak negara. Mereka bilang kami ada dalam tradisi ratusan tahun menjaga konsistensi teks. Di tempat kita ini nggak ada yang menjaga konsistensi teks. Dan kita sepertinya menikmati kalau teks itu tidak konsisten, karena di situ nanti ruang bagi pengacara bermain, para penyidik bermain, ruang pada jaksa bermain. Kita akui saja, kita kan perang teks. Itu satu, ya. Yang kedua yang saya sering katakan itu adalah institusi, gitu. Siapa yang mengkoordinir institusi? Saya sudah mengatakan tadi. Bagaimana memastikan bahwa pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Siapa yang menjamin itu? Adalah institusi. Dan bagaimana membuat institusi yang menjamin itu? Yang terbuka, yang memberikan akses kepada semua untuk dilayani, sehingga semua orang merasa diperlakukan secara sama di depan hukum. Dan yang paling penting yang ketiga dari semua ini adalah yang nanti melahirkan etos, ya, dan peradaban hukum kita adalah leadership, gitu. Mohon maaf ya, dalam demokrasi itu kadang-kadang orang yang nggak memimpin itu bisa kelihatan memimpin. Jadi ada teori yang mungkin pernah juga saya ucapkan di sini. Itu kan like frog on the block itu. Demokrasi itu begitu. Dia sebagai sistem. Makanya Fukuyama itu menyebutkan nanti lama-lama dalam demokrasi itu lahir manusia man with no chest. Orang tuh udah nggak punya dadanya lagi, udah nggak punya, udah sama dia. Karena demokrasi itu menguatkan sistem dan sistem itu membuat orang itu rutin jadinya, like frog on the block.
Jadi pemimpin itu bisa-bisa kayak kodok di atas balok itu. Balok itu berada di atas air bah, dia duduk di situ, dia merasa dia mengendalikan balok itu. Padahal di bawahnya ada arus, sistem itu. Leadership itu tidak boleh begitu. Dalam negara hukum kita, terutama yang belum matang ini, harus ada determinasi pemimpin tentang pencari keadilan, pembelaannya kepada hak-hak asasi manusia. Presiden gak boleh bilang, saya sudah serahkan, saya gak mau intervensi, saya sudah serahkan. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ada bagi semua. Begitu presiden itu. Yang tidak boleh dia menyuruh orang merubah keputusan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yang ini dibuka, yang ini ditutup, itu nggak boleh. Tetapi memastikan bahwa sistem hukum ini berjalan di semua lini karena dia kepala negara, kepala pemerintahan, itulah tugasnya. Nah, sehingga kita barulah bisa masuk Bang Karni kepada isu-isu teknis, gitu loh. Bagaimana memberantas korupsi? Korupsi sederhana kok. Saya mohon maaf ya, kepada yang menganggap korupsi itu sulit. Buat saya korupsi sederhana. Maka saya pernah nantang kalau saya jadi presiden, ya paling lama korupsi setahun saya hilangkan ya. Nanti kalau Garbi itu udah jadi partai nih Bang Karni, ya kalau jadi ini saya nggak tahu teman-teman. Begitu kita berkuasa, ini yang namanya korupsi setahun selesai. Soal gampang kok. Korupsi dan demokrasi itu tidak berjodoh dia. Korupsi berjodoh dengan otoritarianisme. Itu teorinya. Mengapa kita pindah kepada demokrasi? Karena kita percaya demokrasi akan memberantas korupsi. Cuman ada teorinya itu. Bagaimana supaya dalam demokrasi itu korupsinya hilang? Kan sederhana. Korupsi itu sistem tertutup, seperti kamar tertutup. Tertutup atasnya, tertutup bawahnya, jendelanya tertutup, lampunya mati dan gelap. Di situ muncul kecoa, ada tikus, kotor, bau, sumber penyakit. Itu otoritarianisme. Tapi demokrasi kan membuka jendelanya, membuka atapnya. Bahkan dibuat dari kaca dia pinggirnya. Di dalamnya ada lampu, terang dia, masuk angin, semua penyakit-penyakit itu hilang. Nah itu yang harus dilacak dan dimitigasi oleh pemimpin. Apakah sistem kita ini menciptakan keadilan? Apakah sistem kita ini menciptakan kesejahteraan? Itu tugas hari-hari dia. Makanya dalam sumpah presiden dikatakan menjalankan konstitusi. Sederhana begitu. Tapi sekali lagi Bung Karni, ya sebagai penutup ini mungkin debat di antara kita juga penting. Kalau kita masuk ke dalam perdebatan kecil, maka 5 tahun lagi nggak akan ada itu penyelesaian masalah. Karena kita ini kalau pikirannya kecil, kita nggak akan menjadi bagian dari solusi. Kita juga akan kembali menjadi bagian dari masalah. Dalam situasi sekarang, kita sudah kembali saling meragukan atau saling meragukan. Karena akhirnya tidak nampak mana yang salah dan mana yang benar. Dan kekacauan seperti inilah yang sedang diproduksi oleh negara kita sekarang, oleh sistem kita sekarang. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada satu aja saya keberatan. 1 tahun korupsi akan dihapus karena kita demokrasi. Kurang demokrasi apa Amerika? Sampai hari ini masih korupsi. Ya, korupsi di Amerika itu ditangani oleh etik committee. Ya, lebih banyak dia sebagai sistem etik. Karena itu akhirnya menjadi perilaku pribadi, individu. Tapi dalam negara yang sistemnya belum berjalan itu, pipanya bocor itu. Ya, uang tuh bocor, pipanya bocor, pipanya disedot. Kalau di sana itu tinggal soal misalnya conflict of interest, ya kan? Soal ya itulah yang saya ketemu dengan konsultannya KPK itu kan, saya bilang sama mereka mewawancara saya cukup lama, orang-orang Amerika kebetulan, saya bilang, kenapa Anda di Indonesia berpikirnya itu memperkuat KPK terus sampai hampir saya lihat Anda kurang memperkuat, membantu kepolisian dan kejaksaan, saya bilang begitu. Padahal dalam undang-undang menurut persepsi saya, harusnya kepolisian dan kejaksaan itu diperkuat. Kan ini konsisten dengan prinsip negara hukum, negara itu harus ada di mana-mana. Kalau kita memberantas korupsi dengan KPK, KPK kan cuma ada di Jakarta. Dia kan tidak ada di seluruh Indonesia. Penyidiknya kan sedikit, dia nggak mungkin. Penyidiknya polisi itu mungkin puluhan ribu, jaksa kita itu hampir 10.000. Dan ya itu terutama polisi dan jaksa.
Tapi penyidik KPK kita mungkin cuma 50 sampai 100. Kan dia nggak mungkin menegakkan hukum di seluruh Indonesia. Ini kan harus konsisten menegakkan institusi besar. Saya bilang begitu. Kata mereka ini, karena di Amerika sistemnya sudah jalan. So you believe in system. Karena itu saya bilang, Anda tolong tanya saya, bagaimana meletakkan KPK dalam penguatan sistem. Jangan Anda masukkan KPK dalam sistem kami sebagai anomali yang merusak. Anomali yang merusak kami semua. Semua jadi kena sandera. Anggota DPR kena sandera, presiden kena sandera, hakim-hakim kena sandera, polisi kena sandera, jaksa kena sandera, kepala daerah kena sandera semua. Padahal undang-undang ini kalau saya baca berulang-ulang, termasuk debatnya, termasuk pandangan pemerintah dalam pengesahan undang-undang ini, maksudnya KPK itu koordinasi, supervisi, monitoring, memperkuat lembaga lain, sehingga lembaga ini ada di seluruh Indonesia. Bukan cuma di Kuningan itu, di Rasuna Said itu, ada di seluruh Indonesia, sehingga wibawa hukum itu ada di seluruh Indonesia. Sekarang wibawa hukum kan hanya ada di Jakarta, Bang. Terutama di TV itu. 3 kali sehari kita nonton TV orang ditangkap korupsi itu. Nggak mungkin. Negara hukum itu harus diletakkan dan ditegakkan melalui seluruh institusi negara yang melahirkan kedisiplinan di seluruh Indonesia. Ini enggak. Nah, itu Bang, jadi sistemnya ini saya concern kepada sistemnya. Karena kalau enggak ya ini cuma jadi sirkus saja nanti. Terima kasih.